Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya ya teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas permasalahan kompresi yang hilang atau motor nggak bisa nyala ya. Penyebabnya apa saja, padahal sudah baru ganti piston bagi pemula atau pemahamannya. Oke, kebocoran kompresi atau kehilangan kompresi itu bisa diakibatkan oleh blok silinder ini yang bermasalah dan kepala silinder yang bermasalah. Oke, untuk kepala silinder hari ini tidak saya bahas. Saya akan membahas sedikit tentang blok silinder yang bermasalah, teman-teman. Apa saja sih penyebabnya kompresi itu bisa berkurang atau kompresi itu bisa hilang? Yang pertama kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini piston yang bawaannya ini ya teman-teman. Ini sudah saya oversize ini ya 50 bisa bersih. Pengertian oversize sudah saya jelaskan kemarin, yaitu penghapusan baret di sini ya, atau lubang atau goresan atau baret yang disebabkan akibat gesekan ya. Gesekan itu akibat apa saja nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi begini teman-teman, dalam sebuah mesin itu piston, nah ini masuk ya, masuk bleng, bergerak naik turun dem. Nah, bergerak naik turun. Bahan bakar yang kita beli seperti bensin itu untuk membakar ini ya teman-teman. Jadi ledakannya itu untuk mendorong ini. Ini terdorong ke bawah, naik lagi ke atas, bawah naik ke atas, dari ke bawah naik ke atas, dan begitu seterusnya. Jadi ingat, yang dibakar dalam mesin adalah udara murni, campuran udara dan bahan bakar. Campuran udara dan bahan bakar yang murni, tidak boleh ada campuran lain kecuali motor 2 tak ya. Kalau 2 tak ada campuran olinya. Kalau 4 tak tidak boleh oli itu ikut terbakar. Oke, yang pertama disebabkan oleh piston ya teman-teman. Piston yang bermasalah. Piston bermasalah itu bisa baret di sini atau luka. Itu menyebabkan kompresinya itu berkurang. Jadi tenaga ke sana itu enggak ada. Dorongannya ke bawah itu tidak ada. Ini contoh piston yang bermasalah ya, yang lama. Ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Jadi ledakan ini sebenarnya tidak boleh ini ya, irang-irang atau hitam-hitam ini bocor ke bawah ini tidak boleh. Ini kebocoran kompresi, termasuk kompresinya berkurang. Yang salah satu penyebabnya tadi piston ya, piston yang baret. Piston baret atau penyusunan ring piston ini yang salah. Di konten saya sebelumnya sudah saya bagikan ya. Ini kan nggak boleh sejajar seperti ini masangnya, harus nyilang. Di konten saya sebelumnya sudah ada penyusunan ring piston yang salah, itu juga salah satu jadi penyebabnya. Terus selain piston dan ring piston yang bermasalah, nah itu yang kedua ini yang bermasalah adalah ukuran oversize teman-teman. Jadi begini, ukuran itu ada senti, ada mili, ada mikro. Ketika nanti baret ini, boring ini mengalami baret, maka dia akan di oversize atau di coulter. Di proses coulter itu penghapusan baret ini dengan menggunakan amplas ya. Ini di amplas terus sehingga baretnya itu berapa mili hilangnya itu sampai hilang. Terus kita masuki penggantinya, piston penggantinya itu yang presisi. Yang presisi artinya di mana? Kalian tahu kan ini? Saya coba ini. Nah, ini antara piston dan blok silindernya itu mesti jelas lebih besar di dinding silindernya daripada piston. Kalau ukurannya sama nggak mau saya masukkan. Ya. Kalau ini terlalu oblak, terlalu besar, katakanlah kebesaran berapa mikro. Jadi nanti ada celah dari sini, oli dari bawah ini naik ke atas. Piston kan naik turun. Waktu turun itu ambil oli, waktu naik bawa oli, gitu loh teman-teman. Jadi kalau
kolterannya ini terlalu besar, terlalu lebar sedikit saja, itu mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar malah ikut terbakar di sini. Di paling atas ini nggak boleh, di sini haram ada oli masuk sini, nanti akan menyebabkan ngebul dan oli berkulang. Oke ya. Jadi tadi yang bermasalah piston dan ring piston. Terus yang kedua masalah kolteran ini ya, kolteran ini terlalu besar diameternya, kegedean istilahnya. Jadi celahnya oli masuk itu ada berapa mikro ya itu kan karena nggak mungkin ya, bengkel itu kita bekerja sekalian kolteran itu jarang sekali, walaupun ada itu tapi jarang, karena rata-rata tukang kolter itu bekerjanya dengan tukang bubut, jarang yang dengan bengkel ya teman-teman ya. Jadi ini proses pengerjaan turun mesin seperti ini tidak dikerjakan satu orang saja, jadi membutuhkan beberapa tenaga. Satu saja dari mereka itu tidak presisi atau salah pengerjaan ya akan berakibat fatal ke mesin ya. Contoh, kolterannya kekecilan atau kebesaran, kalau kekecilan nanti akan seret ya, piston itu naik turunnya akan seret. Kalau kolternya bener, pemasangannya salah, itu pun juga jadi masalah teman-teman. Jadi ya sedap-sedap mantap ya bengkel itu sebenarnya ya. Resikonya juga besar sebenarnya bengkel itu ya. Tapi kalau semua didasari dengan ilmu, insya Allah akan berlangsung dengan mudah teman-teman. Oke, yang pertama tadi piston dan ring piston yang bermasalah. Yang kedua kolter, walaupun pistonnya baru tapi kolternya ini terlalu besar, itu akan menyebabkan kompresi bocor teman-teman, atau hilang kompresi ya. Terus yang selanjutnya adalah oli, kualitas oli yang ini seringkali diabaikan oleh pengguna oli. Dia kan piston bergerak, katakanlah ini boringnya, susunannya sudah benar, kolterannya sudah pas, pistonnya juga bagus, tapi kualitas yang dipakai olinya katakanlah tidak sesuai standar atau terlalu lama mengganti, ini akan berakibat fatal teman-teman. Bayangkan saja di dalam sini dia pistonnya bergerak naik turun terus, dia kan gesekan antara dinding silinder ini, gesekan teman-teman. Nah ini tadi sudah saya kasih oli yang saya masukkan, nggak apa-apa, dia nanti akan gesekan, di sini akan gesekan. Nah yang biar gesekan itu tadi tidak rusak, yang melumasi adalah oli. Lah ketika oli itu nggak pernah diganti atau telat lama diganti atau tidak sesuai dengan umurnya, kalau rata-rata umurnya penggantian oli itu sekitar kilometer 2000 sampai 4000, ada beberapa oli yang umurnya sampai 4000 teman-teman ya. Itu kalau diganti oli 2 tahun sekali ya jelas pistonnya ini rusak teman-teman. Karena di sini dipakai terus kan mengalami panas, motor itu panas. Kalau panas, walaupun mesin tidak ada kebocoran, itu oli akan hilang teman-teman. Hilangnya kemana? Ya terkena panas itu tadi. Jadi buat teman-teman dikontrol ya olinya, itu kualitas oli sangat berbahaya ya kalau terlalu lama nggak diganti. Minimal dikontrol lah, jangan sampai kehabisan. Usahakan dalam standarnya. Oli jika dipakai panas terlalu berlebih dia akan menguap, hilang. Contoh sederhana begini saja, teman-teman boleh mempraktekkan. Teman-teman ambil panci, dikasih gelas dan ambil panci, terus gelas, terus diisi air, gelasnya itu pancinya diisi 2 gelas air, terus kalian nyalakan di kompor ya, dinyalakan di kompor. Gak usah lama-lama, 2 jam saja. Apakah yang terjadi? Padahal pancinya tidak bocor ya. Pengaruh panas itu tadi, air menjadi menguap dan hilang. Oli pun juga seperti itu. Kalau dipakai terus nggak pernah diganti, walaupun baru pistonnya. Ini piston baru terus nggak diisi oli, nggak usah ngenteni lama-lama, nggak usah nunggu lama-lama, 1 minggu langsung rusak motornya ya. Apalagi
kalau olinya jarang diganti teman-teman ya. Jarang diganti itu kalau kompresinya ini sudah bocor, ini apa namanya, dinding silinder dan piston ini bermasalah, oli itu akan berkurang. Katakanlah kita mengisi 800 mili ya, umumnya sudah 800 mili, kita isi 800 mili. Waktu penggantian kok berkurang, padahal motornya itu tidak mengalami kebocoran. Berarti yang bermasalah ini teman-teman, kompresi ruang bakarnya ini ada yang bocor gitu. Jadi usahakan setiap ganti oli itu jadwal rutin, setiap kilometer 2000 ya. Kita tahu harus peka lah, motor ini digawe terus ya, kita rawat. Minimal ganti oli lah. Kalau belum mampu servis ya minimal oli jangan sampai ketelatan, karena kalau telat itu mesinnya bisa hancur ya teman-teman. Dan rata-rata orang itu kurang peka ya, pokok digas melaku ya, digas jalan, dibuat jalan masih bisa ya. Ya itu tadi efeknya jadi seperti ini. Kalau di pedesaan ini rata-rata orang jarang ganti oli. Saya ngalamin ya, setiap hampir lebaran kurang 1 minggu itu baru diservis, ternyata dibongkar olinya nggak ada. Nah ternyata terakhir ganti oli ya waktu puasa yang setahun yang lalu. Ya itu berbahaya teman-teman. Umumnya yang diperlakukan gantian oli itu 2000 km atau rata-rata pemakaian nggak terlalu jauh ya, sekitar 2-3 bulan teman-teman. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan teman-teman. Jadi oli itu sangat penting ya. Kalau sampai kehabisan atau telat oli, walaupun pistonnya baru diganti, itu ya akan rusak teman-teman. Jadi yang terbakar tadi bukan hanya bensin dan udara, tapi ada oli yang itu terbakar, makanya motornya berasap teman-teman. Oke, mungkin itu penjelasan sederhana yang saya jelaskan teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin sharing silahkan tanya di kolom komentar. Sekian dari saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.